Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa jazakallah illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di atas, para pengurus DKM dan semuanya yang insya Allah mudah-mudahan di pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya calon penghuni surganya Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tidak ada hentinya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dihimpun dalam satu majlis di tempat yang baik, salah satu tempat di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah, yaitu rumah Allah, masjid. Dipertemukan dengan orang-orang baik, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini disertai dengan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini, nanti Allah kumpulkan kita di surganya beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan hadis arba'in, ada sebuah hadis sebagai penyemangat bagi kita di pagi hari ini. Rasulullah pernah menyampaikan, yata'aqabuna malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Kata Rasulullah, malaikat yang bertugas di siang hari dan malam hari silih berganti. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan mereka bertemu berkumpul bertepatan dengan salat fajar, salat subuh. Saking utamanya salat fajar ini sampai Allah bikinkan sebuah surat dalam Al-Qur'an namanya suratul Fajar. Wal fajar, demi fajar, kata Allah. Allah jadikan fajar ini sebagai sumpah. Ulama tafsir mengatakan kepada kita, kenapa fajar? Kalau kita ingin tahu suasana
di surga nanti, maka rasakanlah suasana di waktu pagi ini. Bawaannya adem, tenang. Nanti di surga seperti ini. Mereka, para malaikat yang bertugas di siang hari, bertemunya di sholat fajar, sholat subuh, dan sholat asar. Kemudian mereka silih berganti. Yang bertugas di malam hari pulang hari ini kembali ke hadapan Allah. Allah nanya kepada mereka, padahal Allah Maha tahu, tidak harus bertanya, tapi untuk agar kita lebih mengetahui dan lebih yakin. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana engkau tinggalkan hamba-hambaku? Kata para malaikat yang menjaga, yang bertugas di siang hari, taraknahum wahum yusallun. Kami meninggalkan mereka ya Rabb, mereka dalam keadaan berbondong-bondong datang ke masjid melaksanakan sholat fajar. Masya Allah. Jadi ini sebuah kemuliaan dari Allah. Dari sekian banyak hamba Allah di muka bumi ini, di komplek ini, yang dipilih oleh Allah untuk mengayunkan kakinya, kita saat ini yang berada di masjid ini. Mungkin ada yang berpikir, ya, Ustadz, saya tidak bisa hadir karena sakit. Banyak orang yang sehat tapi nggak bisa hadir. Ustadz, saya maaf nggak bisa hadir karena sibuk. Tidak bisa dijadikan alasan, karena sesungguhnya banyak orang yang punya waktu luang tapi hari ini, pagi ini nggak bisa hadir. Betul apa tidak? Ustadz, saya jauh, rumah saya jauh dari masjid, nggak bisa hadir. Tidak bisa dijadikan alasan, karena banyak orang yang rumahnya bahkan satu halaman dengan masjid, pagarnya nempel dengan pagar masjid, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya di tempat ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah pilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Kita hadir di majelis ta'lim ini disuguhkan oleh Allah dengan hidangan-hidangan. Para jamaah jangan pernah berpikir hidangannya mungkin nanti nasi padang ya Ustaz. Enggak tahu, mungkin ada ya sarapan. Wallahu a'lam. Hidangannya bukan berupa makanan atau bukan berupa ghidha'il jasad, bukan berupa makanan jasad kita. Dengarkan hadis Rasulullah dengan iman. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, masjid. Maka apa hidangan yang disuguhkan oleh Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Hidangan yang pertama yang disuguhkan oleh Allah adalah diturunkan ketenangan pada jiwanya. Jadi kalau ada yang hadir di tempat ini, ada yang galau, ada yang salah dengan niatnya. Rasulullah bersabda, orang yang hadir di majelis ta'lim di rumah Allah, nazalat alaihimus sakinah. Pertama, Allah berikan ketenangan jiwanya. Bukan gak punya masalah, masalah banyak, tapi bawaannya tenang, tentram, diberikan jalan keluar oleh Allah dari berbagai macam kesulitan. Masya Allah. Bukan gak punya hutang. Ini wajah-wajah punya hutang semua nih. Mikir gimana caranya Ustaz bayar hutang. Tapi Allah berikan ketenangan. Dengan ketenangan itu setengah permasalahan sudah terselesaikan. Banyak orang
bahkan memperkeruh suasana karena tidak tenang, panik. Nah, suguhan yang pertama, hidangan pertama yang Allah suguhkan di hari ini, di majelis ini adalah as-sakinah. Diberikan ketenangan oleh Allah. Tenang hati kita. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah. Allah sirami kita dengan rahmat, kasih sayang Allah. Nih kita nih disayangi oleh Allah, makanya kita bisa hadir di tempat ini. Insya Allah saya yakin, mudah-mudahan ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, tahukah kita para jamaah yang dimuliakan Allah, jika Allah sudah mencintai seorang hamba, kata Allah apa dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, fakuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha, aku akan jadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengarkan. Nah, kita buktikan pagi ini, kalau para jamaah ini mendengarkan dari awal sampai akhir kajian ini, berarti itu sedang disirami rahmat oleh Allah, disayang oleh Allah. Wa basaruhu alladhi yabsuru biha, aku akan jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Nah, kita buktikan juga nih ya. Kalau di antara kita ada yang ngantuk-ngantuk nanti, itu tanda. Insya Allah tidak ngantuk ya Pak. Nanti akan tenang Ustaz, saking tenangnya ngorok. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Warijluhu allati yamshi biha, aku jadi kakinya yang digunakan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Masya Allah. Kalau dari 3 tadi itu ya, kita insya Allah termasuk dari kriteria itu. Telinga kita digunakan untuk mendengar sesuatu yang baik, mata kita digunakan untuk melihat yang baik-baik, kaki kita digunakan untuk melangkah ke tempat yang baik. Kata Allah, suguhan Allah, hidangan Allah, sambil nggak apa-apa ya, sambil dinikmati. Rezeki jangan diabaikan. Hidangan Allah bagi orang yang hadir di majelis ilmu yang ketiga adalah wa khaffat alaihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ini saya yang hadir di tempat ini nih, insya Allah tidak lebih dari 100 orang. Betul atau tidak? Tapi ada makhluk Allah yang mulia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yaitu para malaikat Allah hadir ke tempat ini. Jumlahnya tidak ada yang bisa menghitung, bisa jadi puluhan, bisa jadi ribuan, bisa jadi miliaran, bisa jadi billion malaikat hadir di tempat ini. Ghasyiya wa khaffat alaihimul malaikah, malaikat hadir bersama kita. Bukan hanya hadir, tugas malaikat mendoakan kita. Ya Allah, ampuni si fulan ya Allah. Ya Allah, si fulan ya Allah banyak dengan dosa ya Allah, ampuni ya Allah. Diaminkan oleh malaikat yang lain. Masya Allah, doa para malaikat itu tidak pernah ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir ke tempat ini membawa segudang dosa. Sebelum kita beranjak di tempat ini, Allah bahagiakan kita dengan ampunannya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, hidangan Allah yang Allah suguhkan di pagi hari ini, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikat Allah. Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, malaikat tuh ketahui itu. Itu lihat tuh, hambaku di dunia fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulana bin fulan, fulana bin fulan. Pagi ini hadir ke majelis ilmu di rumahku. Aku bangga, aku cinta kepadanya. Masya Allah, dibanggakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita tidak dikenal di muka bumi, tapi kita dikenal di hadapan Allah. Para jamaah kenal saya hari ini saja, sebelumnya nggak pernah kenal. Dan begitu pun dengan saya mungkin kenal sebagian
Nah, ada Ustadz Iman, nah udah kenal. Ya. Tapi sebagian besar saya tidak kenal. Tapi ana atau antum semuanya, Anda semua, meski tidak dikenal di bumi, dibanggakan oleh Allah, nama kita disebut oleh Allah, nama kita di hadapan malaikat Allah. Kalau kita boleh jujur, siapa sih kita? Semulia apa sih kita ini sampai disebut nama kita di hadapan Allah? Itulah keistimewaan orang yang hadir di majelis ilmu. Inilah yang mendorong kita untuk terus berada dalam kebaikan, terus sampai kita wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kitab kecil yang ditulis oleh ulama tersohor. Namanya tidak pernah lenyap dari muka bumi ini. Namanya terus eksis dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Sebagai ihtiram kepada beliau, sebelum kita masuk pada pembahasan hadisnya, kita coba mengenali manakib, sebagian kecil dari manakib Al-Imam An-Nawawi. Kalau tadi biodata saya dibacakan karena biar kenal, kalau tidak kenal maka tak sayang, betul nggak? Ya. Maka di pagi hari ini kita akan mencoba mengenali Al-Imam An-Nawawi. Siapa sih Imam An-Nawawi itu? Imam An-Nawawi itu nama aslinya bukan Nawawi. Nama aslinya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawa Ad-Damaski. Itu nama aslinya. Lah Ustadz, kenapa kok bisa terkenal dengan nama An-Nawawi? Nama An-Nawawi, nama beliau dinisbatkan pada satu kampung namanya Nawa, terletak di Damaskus. Hebatnya lagi para jamaah yang dimuliakan Allah, di mana-mana jika ada orang menisbatkan namanya pada satu tempat, pasti yang dipilih adalah tempat yang paling terkenal. Tujuannya apa? Agar orang mudah mengenal kita. Ada Syekh Abdurrahman As-Sudais Al-Makki. Dipilih kata Al-Makki agar orang mudah mengenal bahwa oh dia Sudais, Syekh Sudais, tempat tanggal lahirnya di Makkah. Jadi orang mudah mengenal kita. Berbeda dengan Imam An-Nawawi, disebabkan dengan keberkahan ilmunya, beliau menisbatkan namanya kepada satu kampung di Damaskus, dan kampung ini tidak dikenal. Jangankan orang Indonesia, jangankan orang Cilodong tahu An-Nawawi ini. Orang Damaskus saja tidak tahu. Kampung ini sederhana, tidak terkenal, tidak banyak orang kenal. Tapi Masya Allah, asbab kemuliaan keberkahan ilmunya, sehingga nama An-Nawa, nama kampung ini menjadi terkenal. Bahkan di Indonesia banyak sekali nama yang bernama Nawawi. Mungkin kalau Imam An-Nawawi dulu tidak menulis kitab, nggak ada yang namanya Nawawi. Karena Nawa ini satu kampung terpencil, tidak dikenal orang. Ad-Damaski di Damaskus. Orang Damaskus saja nggak kenal, nggak tahu. Sebab kemuliaan keberkahan ilmu An-Nawawi, Imam An-Nawawi, akhirnya nama kampung ini menjadi terkenal sampai detik ini, sampai saat ini. Dari generasi ke generasi namanya selalu disebut. Masya Allah. Nah, beliau lahir pada tahun 631, wafat pada tahun 676. Berapa tahun, Pak? Umurnya berapa tahun? Lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah.
umur 45. Umurnya sangat singkat Imam An-Nawawi. Tapi karyanya tidak sesingkat ilmunya, tidak sesingkat umurnya. Karyanya sangat luar biasa. Ada namanya ini Riyadhus Shalihin. Ini cuman cetakan kecil, Pak. Aslinya gede ini. Ada namanya Al-Manhaj. Beliau mensyarahi kitab Sahih Bukhari Muslim, kitab paling besar daripada syarah-syarah kitab hadis, namanya Al-Manhaj. Imam An-Nawawi tidak punya Sahih Bukhari-nya, tapi Imam An-Nawawi mampu mensyarahi kitab itu. Ini menunjukkan betapa dalamnya keilmuan Imam An-Nawawi. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah hanya Imam An-Nawawi yang punya kitab hadis arba'in? Ternyata banyak. Bukan hanya Imam An-Nawawi yang punya kitab hadis arba'in. Ulama-ulama dahulu sebelum Imam An-Nawawi menulis kitab namanya Arba'un. Arba'un itu 40. Arba'una hadisan fil aqidah. 40 hadis dalam perkara akidah. Arba'una hadisan fil iman. 40 hadis dalam perkara iman. Arba'una hadisan fil muamalah. 40 hadis dalam berkaitannya dengan muamalah. Arba'ina hadisan fi al-adab, akhlak. 40 hadis dalam akhlak. Ternyata banyak ulama-ulama terdahulu yang mengarang kitab Arba'un hadisan, 40 hadis. Tapi yang sangat menakjubkan bagi kita, kenapa kok hanya kitab Arba'innya Imam Nawawi yang paling terkenal, yang paling eksis sampai saat ini. Setiap rumah, setiap masjid, setiap musholla pasti ada yang namanya kitab kajian kitab hadis arba'in atau Riyadhus Shalihin. Ini tidak lepas dari dari niat beliau, keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu. Meski usianya pendek, 45 tahun, tapi karyanya banyak. Karyanya luar biasa. Ketika Imam An-Nawawi di waktu mudanya, beliau seusia remaja berangkat ke Damaskus untuk menuntut ilmu. Saking cintanya kepada ilmu, dalam sehari semalam Imam An-Nawawi menghadiri majelis ilmu sebanyak 12 kali. Bayangkan, kalau kita satu kali aja udah beratnya minta ampun, ya Allah. Ya. Pak, kemana Pak? Ke majelis taklim. Ustadznya siapa? Dari Cilodong. Dari Cilodong, nggak jadi ya. Jadi ngaji terkadang karena ustadznya. Kita ngaji menuntut ilmu karena Allah. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnaji disebutkan, ketika kita menuntut ilmu ada 3 niat yang mesti kita punya. Jazakallah Bang. Terima kasih Bang. Pertama, untuk meraih ridha Allah. Ketika kita ngaji, belajar, pertama kita berniat untuk meraih ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, asyukru ala ni'matil akal, karena mensyukuri akal. Kita ciptaan Allah yang paling sempurna, berbeda dengan makhluk yang lain. Ada 3 unsur dalam diri kita ini: unsur jasad, unsur akal, unsur ruh, yang semuanya harus at-tawazun, seimbang. Tidak boleh kemudian kita hanya memperhatikan jasad saja dengan diberikan nutrisi yang baik, tapi akal dan ruh kita abaikan. Atau sebaliknya, nggak pulang-pulang dari masjid, ya, katanya ibadah, menjadi ahli ibadah,
akalnya tidak menambah ilmu, kemudian tubuhnya tidak dirawat, puasa terus, sholat malam terus, ya, itu juga nggak baik. Harus at-tawazun, ada keseimbangan. Nah, Imam An-Nawawi saking cintanya kepada ilmu, beliau menghadiri majelis ta'lim di dalam sehari semalam ada 12 kali. Dari Syekh Fulan bin Fulan pindah ke Syekh Fulan yang lain, pindah ke yang lain, pindah ke yang lain, pindah ke yang lain. Begitu terus kesehariannya. Masya Allah. Pantas berkah ilmunya. Banyak gurunya, banyak yang mendoakan. Bapaknya Imam An-Nawawi bukan ulama. Bapaknya An-Nawawi dukkaniyah. Dukkaniyah itu artinya orang pasar. Kerjaannya wayashtari wayabi', membeli dan menjual. Dukkaniyah, kerjaannya di pasar. Masya Allah. Bapaknya bukan ulama, anaknya ulama besar. Kan gak heran kalau macan, anaknya macan, biasa, betul nggak? Ya, gajah punya anak gajah, biasa. Yang tidak biasa, kalau ada ayam lahir gajah, maka bapak-bapak harus sholat sebelum subuh nih. Ya, ini tanda kiamat berarti. Imam An-Nawawi bapaknya dukkaniyah, aktivitasnya di pasar. Tapi lihat anaknya, Masya Allah, jadi ulama besar. Jadi ilmu itu bukan karena keturunan. Ilmu itu didapat karena dia belajar dan menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban menuntut ilmu dari kita, di buayan ibu kita sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi nggak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Nah, Imam An-Nawawi ketika berangkat ke Baghdad menuntut ilmu, kata beliau, ma wada'tu jambi 'alal ardi mundu sanatain. Aku tidak pernah meletakkan punggungku di kasur di tanah selama 2 tahun lamanya. Gak pernah tidur, kalaupun tidur ketiduran. Saking cintanya kepada ilmu. Masya Allah. Jadi menuntut ilmu itu butuh perjuangan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak di pesantren, anaknya banyak ngeluh, dengarkan saja keluhannya, tapi jangan kemudian dituruti semuanya. Bagaimana caranya Ustadz? Caranya dengarkan keluh kesahnya, lalu support dia, berikan dia semangat. Jangan kemudian nelpon, mah saya pusing, saya panas, saya demam, kemudian buru-buru dijemput. Tidak seperti itu. Kita harus latih anak kita menjadi Nawawi di zaman sekarang. Nah, Imam An-Nawawi namanya dikenal sampai detik ini. Beliau diantara salah satu rahasianya punya doa. Doanya dalam Al-Quran, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ya Allah buah bibir yang manis, buah bibir yang baik bagi orang-orang yang datang setelah hamba. Itu salah satu doa dari Imam An-Nawawi. Boleh kita amalkan. Tidak lama lagi kita akan wafat. Kita akan pergi. Satu persatu orang yang kita cintai meninggalkan kita. Mungkin di antara salah satu jamaah kita di masjid ini dulu pernah duduk bersama kita, pernah satu majelis bersama kita, tapi hari ini nggak bersama kita. Satu persatu orang akan kembali kepada Allah. Maka usahakan sebelum wafat banyak perbuatan baik yang kita tinggalkan sehingga kita bisa dikenang. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengkaji kitab An-Nawawi ini kita diberikan keberkahan oleh Allah sebagaimana Allah berikan keberkahan kepada Imam An-Nawawi. Allah berikan keberkahan pada ilmu kita sebagaimana Allah berkahi ilmu Imam An-Nawawi. Allah berkahi usia kita, nggak tahu kita kapan akan wafat.
nggak tahu ajal kapan datang. Tapi yang jelas ajal itu akan segera datang. Mau suka atau tidak suka, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon semoga Allah memberikan keberkahan pada usia kita, sehingga sisa usia yang kita miliki digunakan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diapresiasi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pada pembahasan hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis tentang niat. Nanti saya jelaskan tentang urgensi niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini dalam riwayat Umar ibn al-Khattab. Ada yang riwayat yang lain bin niyah mufrad, ini jamak bin niyat. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan tiap-tiap orang tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah, mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya lid dunya yusibuha, karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya, niat hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, tidak bisa diragukan kesohihannya. Pertama, an Amirul Mukminin. Saya jelaskan secara umum. An Amirul Mukminin, kebiasaan orang Arab biasa menyebutkan pangkatnya dulu. Amirul Mukminin, orang yang mengurus perkara orang-orang mukmin. Pada waktu itu, setelah Rasulullah wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah khalifah Abu Bakar wafat, meninggal, maka Umar bingung. Ini nih kalau memakai nama khalifah, maka nanti bakalan panjang ini. Kalau Umar memakai khalifah, maka menjadi Umar ibn al-Khattab khalifatu Rasulillah. Umar bin Khattab penggantinya Abu Bakar, Abu Bakar penggantinya Rasulullah. Begitupun selanjutnya. Maka sejak itulah beliau terkenal dengan Amirul Mukminin. Kemudian Abi Hafsin, ini kunyah. Dalam ilmu nahwu ada laqab, ada kunyah. Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Ustadz, apakah Umar gak punya anak laki-laki? Punya. Namanya anak laki-lakinya Abdullah bin Umar. Lalu kenapa di sini disebut dengan Abi Hafsah? Kok anak perempuannya sih? Di mana-mana kan Abu Abdullah, Abu Fatah, betul nggak? Bapaknya Fatah. Ini kok perempuannya yang dipilih? Ini Sayyidina Umar dalam rangka mensyukuri karena Sayyidatu Hafsah menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ceritanya unik. Ceritanya begini. Setelah Sayyidatu Hafsah menjadi janda, Sayyidina Umar kasihan. Duh, anakku ini sudah jadi janda nih. Gimana dengan masa depannya? Hingga akhirnya Umar mencari siapa nih sosok suami yang pantas untuk anak saya nih. Mulai dicari siapa nih yang paling pantas. Kemudian ditawarkan oleh Sayyidina Umar. Jatuhlah tawaran itu kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ditawarkan anaknya Sayyidina Umar, Hafsah ini, kepada Utsman radhiyallahu an. Nah, ini yang kemudian dijadikan landasan. Ternyata menawarkan anak perempuan kita itu bukan hal yang aib. Kita kadang salah kaprah, aib Ustadz kok anak perempuan ditawar-tawarkan. Enggak,
disarankan, disunnahkan bahkan kita menawarkan anak perempuan kita kepada orang-orang soleh. Cari dari di komplek ini ada yang soleh tidak? Lihat, wah ini ahli masjid, masya Allah, aktif di kegiatan sosial, aktif di kegiatan dakwah, kayaknya cocok dengan anak saya. Samperin, dek sini, mau nggak nikah dengan anak saya? Itu sunnah, ditawarkan kepada orang soleh, bukan aib. Nah, Sayyidina Umar, jatuh pilihan Sayyidina Umar kepada Utsman, ditawarkan kepada Utsman, Utsman mau nggak kamu jadi menantuku menikahi Hafsah? Ternyata Utsman mau. Didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah pengen juga menjadikan Utsman sebagai menantu. Ini unik ceritanya. Bagaimana nih, sementara nih sudah hampir jadi nih, gosip sudah merata di kompleknya bahwa Utsman akan menikahi Hafsah. Sedangkan Rasulullah juga pengen Utsman menjadi menantu Rasul. Tapi Rasul meskipun dia manusia terbaik, tidak seenaknya, tidak pernah melukai hati sahabatnya. Apa? Bagaimana cara Rasul? Nih harus gagal nih, tapi dengan cara yang baik, jangan sampai ada yang terluka. Rasul kemudian mengirim 2 utusan. Satu utusan menemui Umar, satu utusan menemui Utsman. Dua utusan ini diperintahkan oleh Rasul untuk menyampaikan salam. Datang utusan yang pertama kepada Umar radhiyallahu an, wahai Umar, urungkan niatmu untuk menikahkan anakmu Hafsah dengan Utsman, karena engkau akan mendapatkan menantu yang lebih baik daripada Utsman. Siapa emang lebih baik dari Utsman? Kata Umar. Rasulullah siap menikahi Hafsah. Benar enggak? Katanya. Langsung bahagia tersenyum Umar. Karena Umar tahu diri, Pak. Ini Rasulullah sebenarnya menawarkan kepada Rasulullah, tapi tahu diri Umar. Utusan yang kedua datang juga kepada Utsman. Utsman, urungkan niatmu untuk nikah bersama Hafsah, karena engkau akan mendapatkan istri lebih baik daripada Hafsah. Siapa istri yang lebih baik daripada Hafsah? Yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu Utsman senang tanpa tersakiti karena ingin mendapatkan istri putri Rasulullah. Begitupun dengan Umar, senang tanpa tersakiti karena ingin mendapatkan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasul diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Nah, karena saking bahagianya Umar, maka selalu dalam hadis ya disebutkan Abi Hafsin, bapaknya Hafsah. Bukan gak punya anak laki-laki, punya, tapi karena syukur bahagia, maka diikutkan terus Abi Hafsah. Saking senangnya punya menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, kalau kita lihat dari asbabul urud hadis ini, kalau dalam hadis namanya asbabul urud, sebab hadis itu diucapkan oleh Nabi. Kalau dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul, sebab ayat itu diturunkan oleh Allah. Nah, sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi apa? Sebelum ketika peristiwa hijrah diperintahkan oleh Allah, ketika umat Islam mulai diintimidasi, diembargo, ya, umat Islam mengalami kesulitan pada waktu itu, Allah perintahkan dah hijrah. Rasulullah mendengar 2 laki-laki sedang berbincang. Kata dia, bro, iya bro, kita kan sebentar lagi hijrah nih. Betul, kita kan hijrah nggak bawa apa-apa ya, harta kita akan ditinggal, rumah kita akan ditinggal. Kata temannya, ya bawa aja kalau kamu suka. Nggak bisa bro, karena kalau bawa harta kita akan ketahuan kafir Quraisy, kita dibunuh. Kita harus relakan nih harta, kita tinggalkan nih harta. Tapi tenang saja bro, kata orang ini, aku nanti setelah nyampe ke Madinah, aku akan berdagang, aku akan bisnis, aku jadi orang kaya raya lagi. Masya Allah.
Satunya juga berkata, bro, saya ini sampai detik ini masih belum laku, masih bujang. Mau menikah dengan orang Makkah nggak mungkin. Kalau saya menikah dengan orang Makkah nggak jadi, saya ini hijrah bersama Rasulullah. Tapi tenang saja bro, nanti setelah sampai ke Madinah saya akan lihat, saya akan perhatikan mana cewek-cewek yang cantik ini. Saya akan nikahi dia. Didengar oleh Rasulullah. Percakapan ini didengar oleh Rasulullah SAW. Inilah yang menjadi sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Mendapatkan Allah dan Rasulnya maksudnya adalah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Wa man kanat hijratuhu lid dunya. Nih laki-laki yang pertama tadi, yang ingin berbisnis di Madinah, ingin jadi orang kaya lagi. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena dunia yang ingin diraihnya. Wa mra'atin yankihuha, dan hijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sia-sia, tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang dia niatkan. Masya Allah. Maka hati-hati dalam kehidupan kita ini, kita terus beraktivitas, bergerak. Jangan sampai aktivitas kita terlepas dari niat yang baik. Jangan sampai aktivitas yang kita kerjakan tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Karena kita ini umur kita singkat. Umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu hanya 60 sampai 70 saja. Itu pun kalau nyampe. Apalagi musim corona kemarin, wah orang meninggal. Sudah kayak ayam kena flu burung. Ya, sorenya sehat, besoknya tak meninggal. Bersyukur kita nih dikasih kehidupan yang kedua kalinya oleh Allah. Maka jadikan sisa umur kita ini untuk terus mendekat dengan Allah, meraih ridha Allah. Langkahkan kaki ke masjid, bantu orang yang kesulitan, terus berbuat baik, berbenah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam seluruh aktivitas kita mesti kita sertai dengan niat yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak di pesantren, niatnya di pesantren untuk apa? Untuk jadi orang pintar? Apa untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah? Bukan hanya cerdas ya secara intelektualnya saja. Anak kita itu mesti kita giring untuk bagaimana dia dekat dengan Allah. Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara mendidik anak yang baik. Maryam terlahir dari keluarga bukan nabi. Ya, setelah lahir ditempatkan di mihrab, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh dia. Menjadi anak solehah, lahirlah dari rahimnya nabi. Apa yang dididikkan oleh orang tuanya pertama kali? Orang tuanya Maryam niat, ya Allah, kalau anakku lahir laki-laki, aku niatkan anakku, aku wakafkan di jalanmu. Aku niatkan anakku untuk terus mendekat kepadamu. Lahir perempuan, Maryam, tapi orang tuanya tidak mengurungkan niatnya. Maryam tetap dididik, diajarkan Quran dulu, diajarkan sholat dulu. Masya Allah, ini cara mendidik anak. Tanamkan dari sejak dini. Quran, isi dengan hafalan Quran. Yang kedua, sholat. Niatkan anak kita ini untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang hamil, dilus-lus perutnya, ya Allah, hamba niat ya Allah, kalau anak hamba lahir nanti ya Allah, hamba akan didik sebaik-baiknya. Allah, hamba akan perjuangkan dia ya Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa dekat denganmu. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Niat itu ternyata bisa menggandakan pahala. Beruntung kita diberikan keutamaan niat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita singkat, tapi Allah berikan keutamaan niat. Hadir di majelis ini, saya yakin kebanyakan dari bapak-bapak ini hanya niat untuk menuntut ilmu. Rugi, Pak. Kalau niatnya hanya nuntut ilmu, rugi. Umur kita singkat, pahala tetap segitu saja. Yang kita dapat hari ini, pagi ini hanya pahala nuntut ilmu. Bagaimana Ustadz agar dapat pahala yang berlipat? Sebelum kita berangkat dari rumah, niatkan, ya Allah, hamba niat nuntut ilmu. Pertama, ya Allah. Yang kedua, hamba sangat rindu kepada hamba-hambamu yang rajin ibadah. Hamba pengen silaturahmi dengan mereka, ya Allah. Dapat pahala silaturahmi. Ya Allah, nanti kalau saya ketemu dengan saudara-saudaraku, saya akan tebarkan senyum. Masya Allah, dapat lagi. Ya Allah, nanti kalau saya hadir ke majelis taklim, ini uang, ya Allah, nggak begitu banyak, hanya 50.000, ya Allah. Aku infakkan, ya Allah. Niatnya untuk apa? Untuk menyambungkan silaturahmi hamba dengan orang tua hamba yang sudah wafat. Masya Allah. Masya Allah. Satu kegiatan dapat pahala berlipat. Sebab apa? Sebab niat. Maka kalau kita, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, kalau kita beraktivitas mencari rezeki tiap hari, maka jangan lepas dari yang namanya niat. Jangan hanya kemudian niat untuk mencari makan saja. Kalau kita niatnya bekerja hanya untuk cari makan, tidak ada bedanya kita dengan hewan. Kita harus punya nilai lebih. Bagaimana caranya? Saya kerja, ya Allah, dari pagi berangkat, pulang sore, ya Allah. Semuanya hamba niatkan, ya Allah. Dari nanti gaji hamba, ya Allah, sekian persen hamba ambil, ya Allah, untuk hamba kasihkan, sumbangkan di jalanmu, ya Allah. Maka setiap aktivitas kita, langkah kita, dari hari ke hari, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan diri kita, kemanapun kita melangkah, jangan lupa niat. Niat yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, Ustaz. Sayang sekali waktu kita terbatas. Masih banyak yang ingin saya sampaikan sebenarnya tentang niat, tapi mudah-mudahan di pagi hari ini semoga Allah bimbing kita, Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan dalam keseharian kita dijadikan orang yang cerdas oleh Allah, sehingga kita cerdas dalam beramal dengan terus niat yang baik, dengan terus niat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitasnya, aktivitas yang baik mesti kita niatkan dengan baik. Niat tidak cukup satu saja, niatkan dengan niat kebaikan yang lain agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ingat, yang kelihatannya baik, aktivitas yang kelihatannya baik mesti kita niatkan. Tidak cukup dengan satu niat, tapi niatkan yang lebih agar kita mendapatkan pahala yang lebih. Tapi kalau yang sudah kelihatannya buruk, nggak perlu diniati dan baik, karena meskipun kita niatkan nggak akan diterima oleh Allah. Jampe-jampe misalnya, ya, baca mantra, dipegang kepalanya, keluar asap, niatnya ingin mengeluarkan penyakit, itu kan kelihatannya sudah nggak baik. Diniatkan baik, tetap aja tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang nampak baik, jangan lupa niatkan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salah datangnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.